Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, tentunya kalian sering menggunakan istilah usaha. Nah, secara umum, usaha dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Nah, misalnya, kamu mau mendapatkan nilai yang bagus gitu ya di semua pelajaran. Nah, kamu bisa berusaha dengan cara belajar dengan giat atau misalnya ikut les gitu ya. Nah, itu usaha dalam kegiatan sehari-hari secara umum ya. Nah, tapi dalam fisika, usaha memiliki pengertian yang sedikit berbeda, yaitu energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, gaya yang diberikan dapat dikatakan melakukan usaha jika terjadi perpindahan pada benda. Nah, contohnya misalnya nih, lihat contoh. Ada seorang anak yang mendorong tembok. Nah, gaya yang diberikan anak tersebut tidak menyebabkan tembok bergerak. Ya, temboknya tetap diam, sehingga dikatakan ia tidak melakukan usaha. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini ada seseorang yang sedang mendorong troli. Nah, gaya yang diberikan menyebabkan troli bergerak atau berpindah. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa gaya dorong melakukan usaha terhadap troli. Jadi pada gambar pertama tidak terjadi usaha, pada gambar kedua terjadi usaha karena pergerakannya berbeda ya. Kalau yang terjadi usaha bergerak, kalau yang tidak terjadi usaha bendanya diam ya. Nah, usaha adalah besaran vektor, artinya usaha memiliki nilai dan arah. Nah, di mana nilainya bisa positif, negatif, atau bernilai 0 bergantung pada arah gerak benda. Ada usaha yang bernilai positif, yaitu jika bendanya bergerak searah gaya. Nah, contohnya, kamu mendorong meja ke arah kanan. Nah, mejanya bergerak ke kanan, artinya arahnya sama dengan arah gaya. Nah, itu berarti usaha yang kamu lakukan nilainya positif. Nah, kemudian ada usaha yang bernilai negatif. Nah, usaha yang bernilai negatif ini timbul ketika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda berfungsi untuk menghambat gerak benda tersebut. Nah, contohnya yaitu pada saat pengereman. Ya, pada saat sebuah kendaraan bermotor yang sedang melaju ke kanan misalnya ya, melaju ke kanan kemudian direm. Nah, maka gaya rem yang bekerja itu ke arah kiri. Nah, jadi bendanya berhenti gitu ya, agar kendaraan tersebut berhenti. Jadi pada usaha yang bernilai negatif, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda gitu ya. Nah, kemudian ada usaha yang bernilai 0, yaitu jika bendanya tidak bergerak. Contohnya seperti yang tadi ya, seperti seorang anak yang mendorong tembok, temboknya tidak bergerak, maka dapat dikatakan usahanya bernilai 0 atau tidak terjadi usaha. Nah, usaha dalam bahasa Inggris itu adalah work, disimbolkan dengan huruf W besar. Rumusnya W sama dengan F dikali S. W adalah usaha, joule satuannya, F gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter. Nah, ini ada rumus yang dapat memudahkan kamu. Nah, kalau mencari W-nya ditutup, maka rumusnya F dikali S. Nah, kalau ke bawah dibagi, kalau ke samping dikali ya. Kalau mencari F-nya ditutup, berarti W dibagi S. Kalau mencari S-nya ditutup, maka W dibagi F ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Seseorang mendorong meja dengan gaya 30 Newton. Meja tersebut berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan orang tersebut? Nah, dalam menjawab soal, kita analisis setiap angka yang ada di soal. Ada 30 Newton dan 20 meter. Apa ini 30 Newton? Kita lihat kalimat sebelumnya. Dengan gaya, berarti gaya adalah F. Ya. Kemudian 20 meter apa? Kita lihat kalimat sebelumnya, berpindah sejauh, berarti perpindahan ya, S. Nah, yang ditanyakan berapakah usaha? Usaha apa? W ya. Maka diketahui F-nya 30 Newton, S-nya 20 meter, yang ditanyakan W. Langsung masukkan ke rumus, W sama dengan F dikali S, masukkan angkanya ke rumus, F-nya 30 Newton, S-nya 20 meter, maka 30 dikali 20, 600 Joule.